satu. Tunggu sukacita yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, akhirnya kerinduan kita boleh terjawab pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita boleh hadir untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Namun jangan lupa, mungkin dalam satu pekan ini seringkali kita kurang mengucap syukur. Seringkali kita marah sama Tuhan karena banyak pergumulan, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karenanya, mari kita menghadap Tuhan untuk berdoa, untuk mohon ampun agar kita dilayakkan untuk memuji-muji Tuhan dan bahkan boleh menerima sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia bagi kami. Di tengah banyak hal yang seringkali kami mengingkari Engkau, kami mengingkari kebaikan-Mu Tuhan. Tapi Engkau tak pernah undur dari hadapan kami. Bahkan setiap saat Engkau hadir bagi kami, memberikan kelimpahan berkat bagi kami, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami mohon ampun kepadamu, agar kiranya Engkau hapuskan segala salah dan dosa kami. Sehingga pagi hari ini kami Engkau layakkan untuk memuji-muji-Mu dan menerima berkat firman dari-Mu. Kami siap Tuhan untuk bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Hadirlah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. Kita mau benar-benar datang kepadanya. Kita mau fokus kepadanya. Kita mau isi hati dan pikiran kita hanya dengan Dia. Oleh karenanya, mari kita terima Dia dengan kelembutan hatinya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang
bangkit berdiri, katakan sebab nama-Mu kudus. Ku sembah, ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah. Sebab nama-Mu kudus, Namamu kudus, kudus Tuhan. sebab nama-Mu kudus, Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, kembali kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Matius pasal 22 ayat 37 dan hingga ayat 40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, benar? Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk semua ya penyertaannya. Kita boleh kembali berjumpa setelah sekian lama ya. Berapa bulan kita mungkin tidak beribadah ya. Hanya beberapa orang yang ada di gereja ini untuk mempersiapkan live streaming ya beberapa waktu yang lalu. Tapi hari ini kita sudah boleh ada di tempat ini. Tapi biarlah itu juga bukan membuat kita menjadi euforia yang kebablasan itu ya. Tapi tetap jaga diri kita, kondisi kita, supaya juga semuanya tetap dalam keadaan baik ya. Pandemi ini belum selesai, kita masih berjuang untuk menyelesaikannya. Dan salah satunya dengan kita tetap menjaga kesehatan kita, diri kita, dan semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, saya senang sekali bisa melihat kembali ya wajah Bapak Ibu semua yang ada di sini, semuanya tetap cantik-cantik, tetap ganteng-ganteng ya. Bahkan kelihatannya juga tidak ada yang wajahnya itu sedang mengalami pergumulan seperti itu, tapi tetap ada cahaya-cahaya wajahnya. Begitu senang sekali melihat, karena beberapa waktu yang lalu kalau ibadah itu saya berkhotbah, kita melayani itu
ya hanya menghadapi ruang beberapa orang aja yang ada di sini begitu ya. Lalu saya hanya memandangi kamera itu supaya Bapak Ibu di rumah bisa juga ya melihat. Nah, Bapak Ibu juga lihat sekarang gereja kita sudah ada perbaikan ya, ada renovasi ya, pintunya sudah dijebol, jadi nanti kita sudah bisa lebih luas lagi ya. Nanti kalau banyak jemaatnya bisa sampai ke belakang dan tidak lagi terganggu, terhalang dengan tembok-tembok ya. Hanya mungkin ada 2 tiang yang memang agak sedikit sulit untuk dihilangkan. Dinding juga sudah dicat ya, sudah diperbaharui, dibersihkan. Ini semuanya untuk siapa? Untuk kita semuanya. Jadi karena itu juga mari kita semangat juga untuk beribadah ya. Jangan kita siapkan ini semuanya menjadi lebih baik, tapi yang ikut ibadah hanya nyamuk, kecoa begitu ya. Tapi bangku-bangku ini harus diisi oleh anak-anak Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Ibu boleh ingat-ingatkan, yang penting dalam keadaan sehat, ya, tidak sedang terganggu kesehatannya, ya, sesuai dengan protokol kesehatan, silakan bisa berikut beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sukacita luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari ya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa akhirnya ya kita bisa beribadah kembali bersama-sama, bertemu, itu luar biasa ya. Jadi suka rindu gitu melihat ibadah bersama, mengalami ya bersama-sama seperti ini. Kayak kemarin online tetap sukacita ya, tetap bersyukur. Tetapi bisa ketemu ini beda, maknyes gitu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Sunda apa ya? Maknyes itu apa ya? Jos kata Pak Danu. Jos Bapak Ibu ya, luar biasa. Hari ini kita juga mau belajar tentang, bahasa Inggris ini, we are all human. Jadi kita sebagai manusia ya. Nah, nanti apa yang akan dipaparkan, mari kita belajar bersama. Kita boleh fokus. Seperti apa sih kita sebagai manusia? Kewajiban kita di hadapan Tuhan itu apa? Ya tentunya pasti ada kasih di dalamnya ya. Salah satu kewajiban, tugas dan tanggung jawab kita yang harus wajib dari Tuhan. Nah, setiap kita kalau bekerja pasti ada tugas tanggung jawab. Pelajar, mahasiswa ada tugas tanggung jawab. Ibu rumah tangga, kepala keluarga, bapak-bapak semua pasti punya tugas tanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Kristus punya tugas dan tanggung jawab yang utama. Nah, hari ini kita mau belajar. Oleh karenanya nanti pada saat belajar mari kita boleh fokus. Nah, sebelumnya kita mari mau mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Besar anugerah-Nya. Berdiri menghadap tahta Bapa. Menghadap tatamu Bapa. Itu karena semua anugerah Tuhan. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup di dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
baik ya, anugerahnya begitu baik. Meski kita seringkali menggerutu, protes, marah sama Tuhan, tapi Dia setia, Dia selalu hadir bagi kita. Mari kita belajar firman-Nya, supaya kita lebih mengerti Dia, supaya tidak sedikit-sedikit marah dengan Dia, supaya kita tidak sedikit-sedikit tuh mengeluh kepada Dia. Mari kita belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, dan janji Tuhan juga terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, Ku kan terbang. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Kita mau dengar firman Tuhan, kita sukacita dulu, siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita terus bersukacita, karena Tuhan adalah pelita bagi kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan. Benar Tuhan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan, firman-Mu Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, bukan terbang, tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya
percaya kami sungguh akan mendapatkan keamanan, kenyamanan di dalam segala perjalanan kehidupan kami ini. Ketika kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau ada di dalam hidup kami. Bahkan juga bukan hanya keamanan dan kenyamanan yang boleh kami dapatkan, tetapi juga kehidupan yang boleh Engkau berikan ini juga menjadi kehidupan yang terus boleh menghasilkan buah-buah di dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Bahkan buah-buah itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Dan mereka juga yang mungkin mengalami kelemahan, mengalami patah dalam kehidupan mereka, patah dalam arah kehidupan mereka, dengan kehadiran kami, maka mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah hal yang sedemikian rupa juga boleh kami temukan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi kami sadar akan segala keterbatasan kami untuk boleh menangkap, menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami izinkan Roh-Mu yang kudus itu sungguh hadir di tengah-tengah kami, untuk membuka hati dan pikiran kami, dan bahkan juga kiranya boleh mengizinkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan. Sehingga dengan demikian firman-Mu ini bukan menjadi hanya sekedar firman yang kami dengar di telinga kami, tapi juga boleh firman yang tinggal diam dan sungguh-sungguh boleh terwujud dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan, mendengarkan perenungan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, sebelum kita akan membaca dari Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14, saya sedikit mau menyampaikan bahwa juga di bulan September ini secara sinodal kita merayakan bulan yang sangat khas sekali di dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat GKMI, yaitu bulan perdamaian. Karena salah satu nilai yang dihidupi dan harus dihidupi selalu sebenarnya juga sebagai warga-warga jemaat GKMI adalah mau hendak menjadikan kita sebagai komunitas yang membawa damai, ya, perdamaian. Nah, karena itu berarti kita menjadi warga jemaat GKMI bukan menjadi jemaat yang suka dengan konflik. Bahkan kalau nggak ada konflik kita menjadi lemas begitu ya. Kok nggak ada yang ribut, kok nggak ada yang berantem ini ya. Saya sehingga tidak semangat di dalam hidup kita. Bukan itu ya natur kita, bukan itu panggilan kita. Tetapi panggilan kita adalah kita menjadi orang-orang yang membawa damai di dalam segala kehidupan kita. Dalam keluarga, dalam lingkungan, dan juga di dalam gereja kita. Ini salah satu nafas kita harusnya menjadi orang-orang GKMI. Karena itu bulan September secara sinodal kita merayakannya sebagai bulan perdamaian. Karena itu mari juga Bapak-Bapak Ibu Saudara-saudari kalian kita berefleksi. Apakah saya ini sudah menjadi orang-orang yang hadir dalam setiap kehidupan ini membawa damai? Atau justru saya menjadi orang-orang yang tertolak karena saya sering membawa kerusuhan? Nah mari Bapak Ibu. Ya tadi Roma 13 kita sudah temukan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau sudah ditemukan mari sama-sama kita perhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari,
Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia untuk membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya, dan juga dengan setia mau mewujud nyatakannya di dalam segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Lumuri ikan dengan garam dan air jeruk nipis. Lalu ikan yang sudah dilumuri dengan garam dan air jeruk nipis itu diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan ikan yang telah diberi garam dan air jeruk nipis itu, lalu goreng ikan tersebut di dalam minyak panas di atas api yang cukup. Lalu setelah matang, angkat dan tiriskan. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun salam, lengkuas, serai, daun jeruk, cabai rawit merah, cabai merah besar, dan bawang merah sampai harum. Tuangkan air, didihkan. Tambahkan garam, tambahkan merica bubuk, lalu gula merah, masak sampai kental. Lalu masukkan daging ikan, aduk sampai ikan terbalut bumbu, tambahkan daun bawang dan air jeruk, aduk rata. Terakhir, sajikan pesmol ikan nila itu selagi hangat. Santap untuk sarapan maupun makan di waktu siang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, itu adalah resep pesmol ikan nila. Yang saya baca itu adalah bukan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Bukan sabda Tuhan Yesus, tetapi itu adalah resep pesmol ikan nila yang saya buka di internet. Bisa salah, bisa tidak, saya tidak tahu. Karena saya senang dengan pesmol ikan itu ya. Kalau itu makanya istri saya sering saya suruh masak. Masak pesmol begitu. Nah, Bapak Ibu, dari resep ini, karena juga banyak kaum perempuan, entah kenapa memang katanya gereja itu selalu banyak diisi oleh kaum perempuan. Ya, kaum laki-lakinya entah kemana. Gak tahu, nanti mungkin di surga itu kayaknya banyak kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira ketika kita tadi mendengar resep yang saya sebutkan, ya, apakah ketika kita hanya mendengar atau membaca resep itu, pertanyaannya adalah, apakah akan tersaji di hadapan kita pesmol ikan nila itu? Ketika kita hanya mendengar, seperti saya tadi sudah mengungkapkannya, atau mungkin Bapak Ibu membaca resep itu, ya berulang-ulang kali, bahkan mungkin sambil rebahan, sambil tidur, sambil dimanapun, sambil berjalan dibaca resepnya. Pertanyaannya adalah sangat sederhana. Apakah akan tersaji dalam bentuk yang real di hadapan kita pesmol ikan nila itu? Tersaji gak Bapak Ibu? Ketika kita hanya mendengar, ketika kita hanya membaca resep itu berulang-ulang, tersaji tidak? Jelas sekali tidak. Tetapi ia akan bisa tersaji adalah ketika resep itu diapakan Bapak Ibu? Diapakan Bapak Ibu resepnya? Tentu dikerjakan. Tentu harus diwujudkan. Tentu harus diusahakan. Kita harus membeli ikan, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya, lalu kita mengerjakannya. Bahkan juga kalau hanya bahan-bahan itu ada di hadapan kita, tetapi kita tidak mengerjakannya, ia tinggal hanya tetap menjadi sebagai bahan. Bukan dalam bentuk sajian makanan yang bisa dinikmati. Betul tidak Bapak Ibu? Saya pikir pasti betul ya. Walaupun mungkin kita sudah beli ikan nilanya berkilo-kilo, tapi hanya kita taruh di hadapan kita. Kita sudah kupas bawang, kita sudah siapkan minyak, tetapi kita tidak mengerjakannya. Maka dia hanya sekedar menjadi sebuah bahan-bahan mentah.
belum menjadi sebuah bahan matang dan bahkan tidak menjadi sebuah sajian yang mendatangkan kenikmatan, kesehatan, bahkan kekuatan dalam kita menghadapi kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, situasi kita saat ini belumlah menjadi situasi yang tentunya kembali seperti sedia kala. Bahkan PPKM pun masih terus berlangsung. Nanti terakhir kapan kemarin keputusannya? Tanggal 6, besok gitu ya. Tapi apakah setelah esok PPKM-nya akan dihentikan? Kita tidak tahu juga. Belum tahu. Apakah PPKM akan menurun, Bandung, Jawa Barat akan jadi level 1? Atau bahkan mungkin menjadi level 4 kembali. Dan kembali semuanya harus ditutup, dibatasi. Tidak tahu. Bapak, Ibu, situasi yang sedemikian rupa sepertinya mendatangkan dalam diri kita, orang-orang percaya, bahkan juga seluruh umat manusia di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu mendatangkan ketakutan. Ketakutan akan apa? Paling tidak salah satu ketakutan kita adalah masa depan kita. Bagaimana kehidupan kita pada hari esok dengan situasi yang sedemikian rupa. PPKM yang mungkin bisa langsung berlanjut lagi, entah kapan berhentinya. Ketakutan ini sepertinya akan semakin bergejolak dalam diri kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, rupa-rupanya kalau kita boleh cermati, efek atau dampak dari ketakutan itu adalah membuat hidup kita ini menjadi kering. Menjadi kering. Dan parahnya pula kekeringan yang ada dalam ketakutan kita itu tidak ada semangat, tidak ada sepertinya pengharapan akan masa depan. Sepertinya itu juga mewujud dalam tindakan-tindakan pintas. Yaitu kejahatan, kekerasan, semakin sepertinya semarak pada saat-saat ini. Pencurian, ya itu semakin banyak juga kekerasan. Kenapa? Karena sepertinya tidak lagi punya pengharapan, keyakinan akan ada pertolongan Tuhan. Kita semakin juga mungkin sebagai pribadi-pribadi semakin waspada. Semakin mungkin juga pikiran-pikiran kita melihat orang lain semakin punya pikiran-pikiran jelek. Kita mungkin juga pergi kemana-mana, kita mengalami ketakutan. Nah, Bapak Ibu, ini situasi kita. Tetapi tentunya sebagai kita orang percaya, kita rindu untuk semua situasi ini membaik, bukan semakin memburuk. Tetapi Bapak Ibu, sama dengan saya katakan sebagai sebuah resep ikan tadi, ternyata kerinduan kita supaya dunia ini tetap dalam keadaan baik, bukan menjadi buruk. Ternyata kerinduan itu bukan hanya ada di awang-awang dalam pikiran kita, tetapi kerinduan untuk dalam situasi yang sedemikian rupa agar tetap menjadi membaik, ternyata itu harus dikerjakan, harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan salah satunya seperti yang dikatakan oleh Bu Dita tadi, yaitu bahwa kita harus menjadi orang-orang yang melakukan tindakan kasih. Mengapa hal ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena saya memang mengamati kekeringan dalam kehidupan manusia yang membuat mereka menjadi orang-orang yang ganas dengan tindakan-tindakan yang pintas dalam melakukan kejahatan-kejahatan. Karena dalam kehidupan mereka sepertinya mereka sangat haus akan kasih. Apalagi dalam saat-saat yang seperti ini. Tapi kembali Bapak Ibu, bicara tentang kasih, ia bukan bicara tentang resep. Bicara tentang kasih, ia bukan bicara tentang sekedar pengetahuan, penguraian tentang definisi, tentang apa itu kasih. Tetapi kasih itu sesungguhnya adalah perwujudan nyata dari tindakan-tindakan perbuatan kita dalam keseharian kita. Nah Bapak Ibu, bacaan kita dari Roma pasal 13 tadi adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di kota Roma. Bapak Ibu, ternyata Paulus sungguh mengetahui bahwa jemaat yang ada di kota Roma, orang percaya, mereka bukan adalah kelompok yang mayoritas. Pada saat itu mereka adalah sekelompok kecil orang-orang percaya yang ada di sana. Mereka adalah orang-orang minor. Dalam segala keterbatasan termasuk juga dalam kepercayaan pula. Mereka pengikut-pengikut Kristus yang hanya sebagian kecil berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, rupa-rupanya situasi keminoran itu bisa saja menghantam mereka.
bisa membuat mereka menjadi semakin terjepit di dalam iman mereka. Mereka hidup dalam ketidaknyamanan. Sikap kehidupan mereka akan selalu dinilai oleh orang lain, dan ketika salah, mereka akan bisa segera dihantam. Bahkan saat itu juga pernah seorang kaisar memberikan sebuah aturan bahwa seluruh masyarakat yang ada di kota Roma harus menyembah patung yang dia buat. Karena dia, kaisar itu mengatakan dia adalah perwujudan Deus, perwujudan Allah, perwujudan Tuhan yang hadir di dunia ini. Oleh karena itu berlaku sebuah hukuman, aturan, yaitu bahwa seluruh orang yang ada di kota Roma harus menyembah kepada patung yang dia buat. Nah, orang-orang percaya tentu ini mengalami sebuah dilematis. Karena mereka tahu dalam ajaran, dalam iman yang disembah itu hanya Tuhan, bukan patung. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu hal dan banyak lagi karena keminoran-keminoran mereka yang bisa menghantam. Tapi kembali Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal 13 ini, Paulus tidak sekedar menyampaikan sebuah ajaran atau surat yang sekedar berteori. Tetapi Paulus hendak mengajak kepada jemaat di kota Roma untuk berpraktek secara nyata. Mereka memang adalah orang-orang Yahudi yang ada dalam bentuk diaspora karena mereka sudah terserak dalam berbagai macam tempat. Tapi rupa-rupanya Bapak Ibu, keyahudian mereka itu sangat kental masih ada di dalam kota Roma itu. Yang salah satunya adalah ingatan akan hukum Taurat yang masih begitu jelas dalam diri mereka. Hukum Taurat itu ada berapa Bapak Ibu jumlahnya? Ada berapa jumlah hukum Taurat? Bapak Ibu, pelajaran sekolah minggu? Kalau enggak ada bisa menjawab, nanti masuk kelas sekolah minggu sama Bu Valen. Hukum Taurat ada berapa Bapak Ibu yang diberikan Tuhan kepada Musa? Ada berapa jumlah hukum Taurat? Jangan ragu, jangan bimbang Bapak Ibu, ada berapa? Ada 10 ya, ada 10 Bapak Ibu. Ya, ada 10 hukum Taurat. Nah, ternyata Bapak Ibu dari 10 hukum Taurat itu ya, ternyata itu diterjemahkan menjadi aturan yang begitu luar biasa banyak dalam kehidupan keyahudian pada saat itu, menjadi paling tidak ada 613 aturan dalam bentuk-bentuk perintah yang harus dengan taat dilakukan tanpa ada yang tertinggal dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu memang sangat luar biasa orang Yahudi itu, bahkan sampai sekarang masih dilakukan. Ya, sampai dengan hari ini dalam orang-orang Yahudi yang ada di Israel, itu dari 10 hukum Taurat itu menjadi 613 aturan-aturan perintah yang harus mereka kerjakan tanpa ada yang boleh tertinggal. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah seperti itu masih ada jiwa yang seperti itu, di tengah-tengah situasi dalam segala himpitan, lalu mereka mungkin bingung lah bagaimana ini dengan 613 yang mau dilakukan, sementara kami ini bukan di tanah kelahiran kami, sementara kami sedang mengalami persoalan karena kami adalah kelompok minoritas, apa yang harus kami lakukan? Nah, Paulus dalam bacaan kita ini Bapak Ibu bukan sedang mengayem-ayemi, tapi justru ia memberikan sebuah perintah pula kepada mereka yang ada di kota Roma. Perintah Bapak Ibu yang bukan perintah yang menekan mereka, tetapi Paulus sepertinya mencuplikkan kembali apa yang pernah Yesus katakan dalam ayat pembimbing kita tadi, di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 tadi. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 tadi dikatakan, yaitu tentang hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Lalu dikatakan di ayat 38 dalam Matius 22, yaitu itulah hukum yang pertama dan pertama. Lalu di ayat 39, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Lalu ditutup di ayat 40. Kata Yesus, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah yang sepertinya ada di ayat yang ke-8 dalam bacaan kita. Pada bagian terakhir dalam Roma 13 tadi. Dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ia sudah memenuhi hukum Taurat.
Dari 613 aturan-aturan terjemahan dari hukum Taurat yang 10 itu, maka itu terangkum dalam sebuah praktik yang harus real dan nyata, yaitu bahwa ketika mereka harus melakukan tindakan mengasihi sesama manusia. Mengasihi. Dan di sini tentunya kembali Bapak Ibu, Paulus sedang bukan sekedar hanya menyampaikan resep. Tetapi bagi Paulus mengasihi itu harus dengan sikap-sikap yang nyata. Bukan hanya sekedar dengan teori semata-mata. Bukan dengan resep tetapi dengan aksi yang real yang dilakukan manusia percaya. Ini sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, dari sini Bapak Ibu kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, ternyata sungguh sangat simpel dan mudah untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan bagi semua orang percaya. Ternyata apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita sebagai wujud kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sangat simpel Bapak Ibu. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan melakukan kasih. Bahkan kembali Bapak Ibu menariknya sampai beberapa kali Paulus juga mengatakan dalam pasal Roma 13 ini. Di ayat ke-9 juga dia katakan. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disimpulkan semua tindakan-tindakan yang sepertinya itu akan bisa dihancurkan ketika kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Nah, jadi di sini mulainya dengan apa Bapak Ibu kalau kita bisa mau mewujudkan tindakan kasih itu? Ternyata dimulai dengan mengasihi diri kita terlebih dahulu. Nah, karena itu saya mau bertanya kepada kita yang hadir pada saat ini. Dari skala 1 sampai dengan skala 10, dari angka 1 sampai dengan angka 10 dan 10 itu yang paling baik. Kira-kira Bapak Ibu menilai atau mengasihi diri Bapak Ibu itu ada di angka berapa? Kalau Lewi berapa angkamu? Dari angka 1 sampai dengan angka 10 engkau mengasihi dirimu itu ada di angka berapa? Enam. Kenapa 6? Itu 50% naik sedikit itu. Kenapa kamu tidak mengasihi 110%? Masih kurang percaya diri. Oke. Kalau Robin, berapa Robin? 10. Wow, luar biasa. Kenapa 10? Hah? Ya. Bapak Ibu sesungguhnya jawaban Robin itu benar tuh. Persoalan kita mengapa kita tidak mewujudkan bisa teori praktek yang real tentang mengasihi. Karena pun diri kita belum bisa mengasihi diri kita secara sempurna. Harusnya kita mengasihi diri kita itu bukan lagi hanya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi harusnya 10. Dan itu bisa terwujud kenapa? Kalau kita telah terlebih dahulu melihat tentang kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita sudah sungguh-sungguh secara real pula melihat tentang kasih Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kita, Ia yang sudah mau mati demi kita, mengapa kita tidak lagi menempatkan diri kita sebagai orang yang sempurna dalam kasih Tuhan? Harusnya bukan lagi 5 atau 6, bukannya berarti saya mengatakan itu, lebih. Tapi mau mengatakan sesungguhnya mengasihi diri kita itu harusnya kita bersyukur. Saya adalah orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan sekalipun manusia tidak menganggap saya. Tapi ternyata saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Ini persoalan intim antara kita dengan Tuhan. Ini bukan persoalan kita dengan anggapan manusia. Tapi lebih seringkali persoalan kita itu kepada siapa? Kepada manusia seringkali kan persoalan kita. Penilaian kita seringkali tergantung kepada siapa? Kepada manusia. Seringkali kita membutuhkan penilaian-penilaian orang baik kepada kita. Tapi kita tidak pernah sadar sesungguhnya Tuhan telah memberikan nilai yang sempurna kepada kita.
Betul tidak Bapak Ibu? Seringkali kan kita menganggap kita ini pengen sekali melakukan segala sesuatu demi apa? Demi pujian dari manusia. Nah itulah yang membuat harga diri kita menjadi minder. Aku belum bisa. Karena itu hari ini Bapak Ibu saya mau mengingatkan. Kalau kita juga mau menjadi orang pembawa damai. Kamu sudah didamaikan oleh Tuhan. Kamu sudah bernilai di hadapan Tuhan. Maka berikan nilai yang sempurna dalam hidupmu. Karena kamu adalah orang yang berharga. Kamu memang dulu sampah. Mungkin kita seperti tidak bernilai. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kita diangkat. Kenapa kamu tidak menghargai itu dan menempatkan dirimu sebagai orang yang punya nilai yang sempurna di hadapan Tuhan? Nah karena itulah Bapak Ibu seringkali persoalan kita hanya hidup di dalam resep, kita hidup hanya di dalam teori. Salah satunya karena kita belum bisa mengasihi diri kita secara sempurna. Karena skala atau standar penilaian terhadap diri kita masih begitu rendah. Hari ini saya mau katakan, ubah pandangan itu. Letakkan nilai dirimu yang paling tinggi. Sekalipun mungkin sekitarmu tidak menghargai engkau, tetapi Tuhan menghargai engkau secara sempurna. Karena karya penebusannya itu bukan karya penebusan yang hanya standar rendah, tetapi karya penebusannya itu karya yang sempurna, dan itu bukan hanya diberikan kepada hamba Tuhan atau pendeta, tetapi itu diberikan dan berlaku kepada engkau sekalian. Nah ketika kita menghargai dan mensyukuri akan apa yang ada dalam diri kita sebagai karya dan anugerah Tuhan, maka Bapak Ibu sesungguhnya muncul dalam diri kita, akan ada kepuasan dalam diri kita. Kita tidak perlu lagi mencari kesana kesini, kita tidak lagi mencari perlu ada aplaus daripada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah cukup beres, bahkan beres dengan diri kita, karena kita merasa saya berharga di hadapan Tuhan. Nah inilah sesungguhnya masalah besar dalam kehidupan kita. Ketika kita belum bisa mengasihi diri kita, kita belum beres dengan diri kita, kita belum punya potret diri yang jelas. Yang sering membuat kita menjadi orang-orang yang terus haus dan lapar yang berkelebihan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengatakan cukup kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadaku, maka saya yakin orang yang sedemikian rupa akan memiliki luberan kasih dalam kehidupannya. Paulus akhirnya dia menyadari akan hal itu Bapak Ibu. Ketika dalam perjalanan kehidupannya ia tidak mengalami kesembuhan dalam penyakitnya. Tapi dia katakan apa? Cukuplah kasih karunia Tuhan itu dalam diriku. Justru dalam kelemahanku inilah Tuhan itu semakin nyata. Bukankah dia sungguh merasakan walaupun aku sakit, tapi sakitku ini tidak menghilangkan luberan kasih Tuhan yang telah diberikan kepadaku. Sehingga ia tidak butuh lagi kesembuhan yang secara fisik mungkin. Karena mungkin sudah diusahakan pun tidak berhasil, tidak persoalan. Tetapi karena potret dirinya sudah jelas di hadapan Tuhan, maka dalam kelemahannya pun ia bukan menjadi orang yang berhenti terus mengiba-iba tentang kasih karunia Tuhan. Tapi justru dalam kelemahannya pun ia tetap memiliki luberan kasih Tuhan. Karena itu dia terus dalam kualitas imannya, ia terus melakukan karya Tuhan. Bahkan sampai akhir kehidupannya. Ia bukan menjadi seorang rasul yang hanya sekedar berteori, memberikan resep kepada umat. Tetapi ia menjadi rasul yang juga terjun langsung. Dan bahkan sampai mengalami kematian pun. Demi Kristus yang sudah memberikan cintanya yang meluber dalam kehidupannya. Nah karena itu mari Bapak Ibu saat ini kita perlu mengecek diri kita. Kita perlu masuk ke bengkel kembali. Melihat diri kita. Sudahkah kita mendapat penuh kasih Allah itu? Sudahkah kita seperti anak-anak yang kalau dalam bahasa Jawa itu gumoh begitu ya? Karena diberi ASI sampai melimpah, sampai mungkin keluar begitu. Karena kepenuhan akan kasih Tuhan. Dan kalau menurut saya Bapak Ibu harusnya kita bukan lagi menjadi orang-orang yang kering dengan kasih Tuhan. Tapi harusnya kita menjadi orang-orang yang sudah melihat kasih Tuhan itu selalu dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sadar akan itu, maka itu akan mewujud dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang juga mau memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Nah inilah Bapak Ibu yang perlu kita lakukan sebagai juga kita orang-orang yang membawa damai itu. Di tengah-tengah dunia kita pada saat ini.
Saya mau mengajak kita sebagai orang-orang yang membawa damai, bukan hanya menjadi orang-orang yang berteori. Kalau damai itu harus begini. Tapi melalui firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kepada kita, penggenapan hukum Tuhan, 10 hukum Taurat, 613 aturan-aturan, itu terwujud dalam satu tindakan, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Dan dimulai dengan apa? Kasihi dirimu terlebih dahulu. Mengasihi diri, miliki potret gambaran diri yang sempurna di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau yang namanya manusia Bapak Ibu, tidak ada yang namanya manusia menilai orang lain itu sempurna. Bahkan istri kita pun sendiri yang sudah Tuhan berikan, ada di sini suami yang bilang istrinya paling sempurna di dunia ini. Mungkin kalau di hadapannya ia bilang, oh, kamu istriku yang paling cantik, paling sempurna. Tapi mungkin kalau kumpul laki-lakinya bilang, wah istriku itu boleh gak kutukar tambah. Sekarang umurnya sudah 50, bisa gak tukar 25-2? Ya, mungkin kita sedemikian rupa. Tidak ada manusia yang memberi penilaian sempurna, tetapi Tuhan telah memberi nilai sempurna dalam hidup kita. Nah ini pokok yang pertama, ketika kita sadar akan hal itu, maka kita tidak akan menjadi orang-orang lagi yang mencari-cari di mana kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan yang sempurna itu sudah ada dalam diri kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau engkau sudah kenyang dengan kasih Tuhan, engkau sudah cukup dengan kasih Tuhan, maka engkau bukan lagi menjadi orang yang hanya memikirkan dirimu, tapi engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan salah satunya firman Tuhan hari ini, yaitu mengasihi. Engkau tidak takut lagi dengan situasi dunia ini. Situasi dunia ini bukan membuat kita menjadi orang yang menghambat karya Tuhan. Tapi justru PPKM mau PPKM level berapa? Indonesia salah satu negara yang sangat getol membuat istilah. Ya, daripada mungkin di dunia ini, Indonesia salah satu negara nomor 1 yang punya banyak istilah. Kita sudah punya berapa istilah Bapak Ibu dalam masa pandemi ini. Ada PSBB, ya, PPKN, ya, kayak mata kuliah pelajaran itu berarti itu ya, PPKM. Besok entah muncul lagi apa lagi. Kemarin PPKM aja, sekarang sudah muncul lagi levelnya. PPKM level 1, 2, 3, nanti mungkin muncul lagi istilah baru. Ya, entah apapun mau pemerintah buat berbagai macam istilah. Tapi saya akan hadir untuk memberikan kasih. Saya memang manusia, tapi saya manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau potret diri saya sudah sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu saya mau mengasihi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengajak kita. Jangan jadi orang-orang yang tahu hanya sekedar resep. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang beraksi. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar tahu teori. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang beraksi secara real dalam hidup ini. Karena Tuhan kita pun bukan Tuhan yang hanya sekedar berteori. Tetapi Tuhan kita itu Bapak Ibu, Tuhan yang beraksi. Dia bernubuat, aku akan memberikan Mesias untuk menyelamatkan engkau. Itu bukan hanya sekedar resep, tertulis tertera, tetapi terwujud dalam diri Yesus. Kenapa engkau sebagai pendaku orang-orang yang mengikut Tuhan lebih banyak menjadi orang-orang yang berteori daripada beraksi? Harusnya tidak dong Bapak Ibu. Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang beraksi. Mari kita juga menjadi orang-orang yang beraksi. Apapun panggilanmu, ayo wujudkan sebagai wujud kasih Tuhan yang melimpah dalam hidupmu. Berikan senyum walaupun masker menutup kita. Tapi ketika matamu penuh dengan kasih Tuhan, matamu mungkin yang hanya sebagian kecil itu juga bisa sudah menunjukkan orang lain yang ada di sekitarmu. Betul tidak Bapak Ibu? Gak perlu mungkin kau berlakukan dengan hal yang gede. Dengan tatapan matamu yang menghadirkan damai itu pun sudah bisa membuat orang mengalami air yang sejuk dalam hidupnya. Karena itu mari Bapak Ibu kita menyadari bahwa kita ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya minta pemain musik, singer, untuk kita naikkan pujian ini juga yang mengingatkan kita bahwa kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita menyembah Dia, bukan hanya sekedar menyembah, bukan hanya sekedar mengangkat, tapi juga mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita boleh naikkan pujian ini
Dan nanti setelah pujian ini saya rindu karena kita sudah berapa bulan tidak berjumpa. Izinkan saya juga mungkin mau mendoakan Bapak Ibu. Kalau ada engkau punya beban, mungkin selama ini juga potret dirimu belum sempurna, engkau merasakan minder. Tapi hari ini mulai lakukan perubahan. Engkau sempurna. Jangan berikan standar rendah dalam hidupmu. Berikan standar yang tinggi. Karena Tuhan pun bukan memberikan yang ecek-ecek dalam hidup kita. Ia memberikan yang sempurna bagi penyelamatan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. sungguh-sungguh katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama naikkan, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena Oleh karena kebaikan Tuhan, naikkan suaramu, katakan sungguh-sungguh ku sembah. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. selamanya
menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, kami ada hingga saat ini sesungguhnya karena kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhanku, terima kasih. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kekuatan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau. Ku sembah Kau, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu yang rindu didoakan, angkat tanganmu sungguh-sungguh. Tapi ketika engkau mengangkat tanganmu, biarlah itu bukan engkau arahkan kepada hamba Tuhan yang ada di hadapanmu saat ini. Tapi angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau juga mengangkat tanganmu sungguh-sungguh, coba renungkan kembali kasih Tuhan yang telah dianugerahkan kepadamu. Bukankah kasih Tuhan itu begitu melimpah dalam hidupmu? Tercurah, meluber setiap saat dalam hidupmu. Lihat itu dengan sungguh-sungguh, maka ketika engkau mengangkat tangan itu juga engkau juga mengangkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkau mau juga merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mengaku mungkin segala keteledoranmu selama ini dalam melihat kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sehingga engkau tidak menghargai semua itu. Membuat dirimu menjadi minder, bahkan bersembunyi. Tapi ketika engkau mengangkat tanganmu saat ini, engkau sadar akan hal itu. Maka kau mau menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar berteori tentang tahu akan firman Tuhan. Hafal akan firman Tuhan. Tapi juga sebagai orang-orang yang mau bersaksi akan firman Tuhan yang telah digenapi dalam diri Yesus itu dalam hidupmu. Sehingga mungkin saat ini ketika engkau mengangkat tangan itu, engkau sadar akan hal itu, maka kuasa Tuhan pun boleh terjadi dalam hidupmu. Pemulihan Tuhan juga boleh berlaku atas hidupmu. Hari-harimu menjadi hari-hari yang bukan penuh dengan ketakutan. Hari-harimu bukan menjadi hari-hari yang penuh dengan kekeringan, tetapi hari-harimu menjadi hari-hari yang selalu penuh dengan kesegaran, penuh dengan pengharapan, keyakinan. Ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Kasih-Nya meluber dalam hidup saya. Saya tidak akan menjadi orang yang kering, tetapi saya akan menjadi orang-orang yang selalu memiliki tunas-tunas yang baru, bahkan juga buah-buah yang baru dalam hidup ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu Tuhan saat ini ada di altar-Mu ini Tuhan. Setelah sekian lama berpisah dengan jemaat-Mu, karena memang situasi, karena memang aturan, saat ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Beribadah pertama di awal bulan September ini Tuhan. Jemaat-Mu pada saat ini Tuhan sedang mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi persoalan mereka, tetapi Engkau Tuhan Maha tahu. Engkau Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok. Engkau Tuhan yang mampu menerobos setiap hati-hati. Karena kami tahu Engkau lah Tuhan yang menciptakan kami. Maka tidak ada satu perkara pun yang boleh tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan kami pinta pada saat ini.
Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang saat ini sedang mengangkat tangan mereka. Mungkin mereka saat ini mengangkat tangan, sedang merasakan kegundagulanaannya karena situasi ekonomi. Ketakutan tentang masa depan. Apakah kami masih bisa berlayak hidup berkecukupan? Biarlah mereka saat ini mengangkat tangan itu juga. Engkau mau berkata kepada mereka dalam kelembutan-Mu. Jangan takut anakku. Aku akan selalu menyertai engkau. Aku akan mencukupkan juga apa yang kau butuhkan. Berkatalah lembut kepada mereka Tuhan. Mungkin sekarang ini ada juga yang mengangkat tangan mereka. Tuhan punya pergumulan. Akan relasi mereka di dalam keluarga. Ada persoalan Tuhan, anak mereka, masa depan anak-anak mereka. Tuhan, kami mohon juga berkatalah lembut kepada mereka. Jangan takut anakku. Aku juga menjadi Allah yang akan memimpin engkau. Untuk kehidupan keluargamu. Untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu, untuk semua persoalanmu. Tuhan, mungkin mereka sedang mengangkat tangan pada saat ini juga sedang mengalami sakit. Mungkin mereka juga sudah mulai bimbang, di mana kuasa Tuhan? Karena pandemi ini juga banyak mungkin sudah berdoakan tetapi belum hilang. Mungkin mereka mulai ragu apakah ada kuasa kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan menyatakan saat ini juga kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Kalau engkau juga yang merasakan sedang sakit, pegang bagian tubuhmu itu dengan sungguh-sungguh dan yakin. Jangan takut, jangan bimbang. Jangan menjadi seperti Petrus yang berjalan di atas air. Yang karena angin, ia menjadi tenggelam. Tapi miliki iman yang sekecil biji sesawi itu pun. Engkau yakini dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan akan menyembuhkan engkau. Karena itu Tuhan hamba berkata dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan bilur-bilur-Mu itu yang telah tercurah di atas kayu salib menjadi bilur-bilur yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Karena itu kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit itu dirontokkan, dihancurkan, disembuhkan. Dan biarlah kalau engkau juga mengalami pemulihan, jangan engkau menjadi orang yang lupa diri. Tapi berikan kesehatan-Mu itu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan itu juga semua Tuhan apapun yang lain. Mereka yang mengangkat tangan saat ini Tuhan, biarlah lawatan dan jamahan-Mu sungguh terjadi atas mereka. Biarlah lawatan-Mu Tuhan tercurah bagi umat-Mu di tempat ini. Memberi kekuatan, pengharapan. Karena itu kita berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terjadi hari ini dalam segala kehidupan-Mu. Yang semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Berkat firman Tuhan sudah kita terima. Saatnya kita memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kita melalui persembahan. Kami persilahkan Bapak Ibu petugas untuk bisa maju ke depan mempersiapkan diri. Kita akan dasari terlebih dahulu dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena hingga saat ini pun Tuhan masih memberkati kami dengan banyak hal terkhusus dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami. Apa yang sudah kami terima ini Tuhan, sungguh kami mensyukurinya dan kami percaya ini karena cinta-Mu kepada kami. Oleh karenanya saat ini Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur melalui persembahan ini. Biarlah Engkau berikan hati bagi setiap kami untuk mampu memberikan yang terbaik. Bagi setiap kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau hadir lawati mereka. Sehingga di kesempatan yang lain mereka pun juga dapat memberikan persembahan, memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk memberikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Mari kita mengiringi dengan satu pujian, Sungai Sukacitamu.
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, luar biasa. Mari Bapak Ibu Majelis, kami persilakan untuk memberikan warta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dan ibadah kembali di awal September ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Pertama-tama saya ucapkan atas nama Majelis Hamba Tuhan, terima kasih Pak Gembala yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, pelayanan Bapak dan keluarga. Ada beberapa warta yang perlu disampaikan dan dicermati. Yang pertama, Komisi Perempuan, Shalom ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Ayo gabung dalam ibadah online Komisi Perempuan tanggal 10 September 2021, hari Jumat jam 10 sampai selesai. Via Zoom bersama Bapak Pendeta Emeritus Darius dengan tema Damaiku adalah damaimu. Catat tanggalnya ya ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah remaja tanggal 11 September 2020 pukul 9.30, pembicara Bapak Pendeta Elpren Citompul, tema menjaga kehangatan persekutuan. Bagi remaja jangan lupa ya, ini mohon diperhatikan, tanggal 11 September. Diakonia dalam masa PPKM ini banyak saudara kita Jemaat GKM Bandung yang terkena imbas dari pembatasan tersebut dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Departemen Diakonia akan melaksanakan baksos berupa berbagi sembako bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi jemaat yang mau ikut membantu dalam dana dapat mentransfer melalui rekening gereja BCA 27 81 399 894 atas nama
Bapak Ko Haryono. Dan bagi jemaat yang mau ikut membantu dalam bentuk sembako dapat juga menitipkan di gereja. Berapapun sumbangan dari jemaat akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kutipan Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Yang keempat, laporan keuangan pembangunan gedung gereja bisa dilihat pada warta digital dan pada layar. Ya. Terus yang kelima, bagi jemaat yang hendak mendaftarkan anak-anak ke sekolah Kalam Kudus bisa mendapat potongan dengan syarat membawa surat keterangan dari gereja. Yang terakhir, selamat ulang tahun Bapak Martua Sirait 9 September. Yang kedua Bapak Ujang Zeni Saipullah 9 September. Dan yang terakhir Bapak No Amin tanggal 10 September. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Dan sebelumnya mari kita naikkan satu pujian pertolongan-Mu. Karena setiap kita manusia-manusia ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati dan kelembutan hati kita, bahwa hati kita tenang berada di dekatnya. Hatiku tenang
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada di tempat ini sekarang. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan, selain hanya mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan dan kebaikan, belas kasih Tuhan. Kami masih hidup, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Engkau sungguh baik, teramat baik, terlalu baik buat kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami banyak hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami merasa khawatir akan hari-hari kami. Tetapi pada pagi hari ini, dengan kebenaran firman-Mu menguatkan hati kami. Kalau Engkau sempurna, maka semua kami di tempat ini, baik juga yang ada di rumah, kami juga sempurna dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bagi kami, apapun itu Tuhan. Maka pada pagi hari ini, di dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami tidak takut Tuhan. Karena kami tahu roh keberanian itu Tuhan berikan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami setiap saat. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Elfren. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini terus Tuhan pakai, khususnya untuk jemaat GKMI Bandung. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, juga berkati ibu dan untuk anak mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup mereka persembahkan untuk membawa anak-anak-Mu, khususnya di jemaat GKMI Bandung, lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersepakat bahwa pada hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Setiap kami di tempat ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersepakat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur bahwa hampir seluruh Indonesia telah divaksin dan juga untuk kesehatan mereka. Tuhan, itu adalah luar biasa sebagai dukungan buat kami semua supaya kami tetap sehat dan mematuhi segala peraturan yang ada. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, mulai dari pemimpin kami sampai kepada yang terendah Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh melakukan tugas dan pelayanan mereka. Apa yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka kerjakan di dalam negara dan bangsa kami. Biarlah mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Bandung buat kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami Tuhan tempatkan untuk bekerja, apapun profesi kami percaya Tuhan memampukan kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah kami menjadi saksi-Mu di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap aktivitas kami. Pada pagi hari ini kami bersepakat berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang datang. Mungkin mereka datang dengan penuh persoalan, penuh masalah Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang sempurna di dalam kehidupan kami.
Engkaulah jawaban satu-satunya dalam doa dan pergumulan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, berkati semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik juga di rumah. Setiap pergumulan mereka dalam perekonomian, di dalam keluarga mereka, Tuhan, Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Kalau kami mengikuti apa perintah-Mu, melakukan setiap firman-Mu, maka Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau bersepakat untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa datang ke tempat ini. Mereka di rumah Tuhan, tapi kami percaya, kami yakin bahwa sukacita penuh akan memenuhi hidup mereka. Mereka juga tidak pernah lupa untuk mengikuti ibadah online supaya hidup mereka selalu diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh melihat saudara-saudara kami yang dalam akhir-akhir ini dalam kelemahan tubuh, tetapi janji-Mu ya dan amin. Engkau menyatakan kesembuhan ilahi kepada setiap saudara kami, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga membawa anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, sekalipun mereka masih ibadah online. Tetapi Tuhan mengasihi anak-anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus marah kepada murid-murid ketika mereka mengusir anak-anak, karena Engkau adalah pembela anak Tuhan. Terima kasih, Engkau mengasihi anak-anak sekolah minggu, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk program-program yang ada di gereja GKM Bandung. Kami bersyukur untuk ruangan yang sudah begitu baik Tuhan, dan itu semata-mata oleh karena Tuhan campur tangan di dalam setiap yang kami lakukan. Berkati tangan-tangan tukang, berkati setiap yang mengerjakannya, karena mereka juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk PPA Pelangi Pemulihan. Tuhan, ini adalah bagian pelayanan kami di gereja GKM Bandung. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, kami bersepakat berdoa setiap program yang sudah disusun di RGM, biarlah bukan hanya sekedar melaksanakan program, tapi kerinduan kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Anak-anak yang belum mengenal Engkau, kami sepakat dan berdoa pada pagi hari ini. Kami tangkap mereka, kami rangkul mereka. Mereka percaya akan nama Yesus. Karena di bawah kolong langit sekalipun, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dan untuk hari-hari ke depan. Karena kami tahu bersama Tuhan kami mampu melakukan apapun. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Dan biarlah kami berjalan bersama Engkau di dalam setiap apapun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Pendeta untuk memberikan berkat rasuli. Ya, sebelum doa berkat kita terima, kita juga patut bersyukur hari ini kita sudah boleh beribadah bersama dengan Ibu Yuni, ya. Ibu Yuni, bisa bangkit berdiri Bu? Yuk bangkit berdiri, karena selama ini sudah hampir berapa ya? Hampir 1 semester kelihatannya ada di Jogja untuk mengalami proses pemulihan kesehatan. Dan hari ini sudah boleh ada kembali di Bandung. Senang sekali ya Bu Yuni, kiranya juga semakin disempurnakan kesehatannya, terus boleh dipakai Tuhan untuk melayani, khususnya juga di kemajelisan kita ya. Sehingga semuanya bisa terus berjalan bersama ya, senang sekali. Dan juga untuk seluruh jemaat yang boleh hadir, senang sekali juga kita boleh bersekutu. Minggu depan juga kalau situasi kita terus boleh berjalan, jangan juga lupa untuk beribadah ke gereja ini ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan pulang, kita akan memasuki kehidupan kita. Mari sebagaimana firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kita, biarlah kita bukan hanya menjadi orang-orang yang tahu akan firman Tuhan, tahu siapa Tuhan kita, apa yang Dia lakukan dalam hidup kita, tapi biarlah kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukannya, mengasihi sesama manusia, sesungguhnya kita sudah menyatakan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluar daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak.